Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah membahas saham yang sama pada beberapa video sebelumnya dengan thumbnail seperti ini. Tapi berhubung subscriber Baca Saham request untuk membahas satu saham yang sama ini, maka saya memutuskan untuk membahasnya lagi dengan mempertimbangkan sebentar lagi akan melaksanakan RUPS. Komentarnya sebagai berikut, tolong bahas Antam dong bang, RUPST-nya kan tanggal 12 Juni tahun 2025 ini. Terima kasih. Nah, ingat bahwa video yang saya telah bahas sebelumnya saat itu harga saham Antam di angka 2.680 dan diproyeksikan dividen per share-nya sekitar 151,75 jika kita bandingkan dengan pencapaian labanya. Dengan kata lain, proyeksi dividen yield-nya sekitar 5,7% berdasarkan harga saham saat video itu dibuat. Dan kini kita akan coba melihat dengan harga saham saat video kali ini kita buat. Harga sahamnya memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mari coba kita hitung secara sekilas. Nah, sebagai informasi, saham Antam akan melaksanakan RUPS pada tanggal 12 Juni tahun 2025. Sebentar lagi, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti berapa angka dividen per share-nya. Bisa lebih tinggi dari proyeksi, bisa lebih rendah dari proyeksi, bisa juga sama seperti proyeksi. Sekilas kita lihat harga saham Antam selama tahun 2025 sudah naik signifikan, yakni naik di atas 100%, mencapai 126% dan berada pada angka 3.450 saat video ini dibuat. Itu artinya jika kita bandingkan dengan harga saham saat video sebelumnya dibuat, di angka 2.680, harga saham Antam sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari sisi kinerja keuangannya ini menarik karena kinerja laba di Q1 tahun 2025 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Bahkan kinerja di Q1 tahun 2025 ini menjadi kinerja tertinggi sejak tahun 2017, setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Dan sebagai informasi, apabila Antam mampu mempertahankan konsistensi kinerjanya seperti Q1 tahun 2025, diproyeksikan labanya bisa mencapai 8,5 triliun rupiah. Meski begitu, kembali lagi kita harus mengetahui info Q2 hingga Q4 agar supaya data menjadi lebih valid lagi. Yang jelas jika kamu lihat sejak tahun 2017 hingga tahun 2025 belum pernah Antam mencetak laba 2,1 dalam satu kuartal. Itu pun jika kamu lihat di tahun 2022 pada Q1 labanya hanya 1,4, Q3 hanya 1,1 dan Q4 hanya 1,19. Barulah di tahun 2025 pada Q1-nya mencetak laba 2,1 triliun rupiah. Nah, ini merupakan informasi secara sekilasnya. Kenapa laba Antam bisa naik signifikan? Alasannya karena terjadi kenaikan dari sisi penjualannya. Dari yang biasanya 8,6 naik menjadi 26,1 triliun rupiah. Untuk beban pokoknya juga mengalami kenaikan dari 8,3 menjadi 22,5. Kamu tentu sudah tahu bahwa harga emas mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2025 ini. Itu terbukti dengan adanya kenaikan dari penjualan produk emas yang awalnya 7,6 menjadi 21,6. Dan hal itu yang menyebabkan kenapa secara total penjualannya naik menjadi 26,1 di tahun 2025 khususnya pada Q1-nya. Tidak hanya itu, kamu bisa lihat di sini berdasarkan informasi di catatan kaki ternyata ada rincian penjualan per pelanggan dengan nilai transaksi lebih dari 10% jumlah penjualan, yaitu kepada PT Sinar Inti Maju yang mengalami kenaikan juga sangat signifikan. Sebagai informasi juga, beban pokok penjualannya tercatat adanya biaya pembelian logam mulia. Itu artinya Antam juga ternyata melakukan pembelian logam mulia yang nominalnya juga mengalami kenaikan. Tapi secara total jika kamu lihat, maka pencapaian laba di Q1 tahun 2025 ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya kenaikan penjualan produk emasnya. Dari aspek rasio keuangan, gross profit margin-nya 13,9% dengan net profit margin 8,1%. Net income-nya quarter year on year growth 794%. Nah, untuk harga sahamnya, menariknya harga saham Antam sudah mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan mencetak angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga tertinggi di tahun 2021. Setidaknya berdasarkan grafik yang bisa kamu lihat di sini. Apakah itu berarti harga saham Antam ini sudah terlalu tinggi? Mari kita lihat dengan lebih detail, karena di tahun 2025 sebenarnya harganya pernah di bawah 1.500, tapi kini sudah di angka 3.450.
Untuk PBV-nya di angka 2,46 kali dengan rata-rata PBV 1,44 kali. Itu artinya harga saham Antam memang sudah mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan PBV-nya juga sudah di angka 2,4 kali. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan saham-saham lain yang mampu mencetak laba lebih besar tapi dihargai pada PBV yang lebih rendah. Sebagai informasi, pada tahun 2021, PBV Antam berdasarkan grafik yang ada di aplikasi Stockbit ini pernah menyentuh 4 kali, dan itu artinya angka 2,4 kali ini masih lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2021. Padahal jika kita lihat secara harga saham di tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Apakah artinya? Artinya Antam mencetak kenaikan ekuitas dalam beberapa tahun terakhir, sehingga meskipun harga sahamnya lebih tinggi, PBV-nya masih lebih rendah lagi. Ada satu hal menarik lagi yang bisa kamu lihat di sini terkait historical pembagian dividen saham Antam, di mana sebelum tahun 2018 mereka sempat absen beberapa tahun membagikan dividen. Tapi jika dilihat, sejak tahun 2018 saham Antam konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Contohnya seperti di tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Tapi sebelum tahun 2018 dari aplikasi Stockbit, mereka membagikan dividen terakhir di tahun 2014. Nah, ini merupakan rekapan sederhana yang saya buat terkait historical pembagian dividen saham Antam. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dari tahun 2018 ke tahun 2024, total dividen per share yang sudah dibagikan sekitar Rp208,60 per lembar saham. Terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Contohnya seperti tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 naik sangat signifikan. Begitu juga dengan tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Ada juga tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tapi dividen per share-nya pernah turun cukup signifikan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Jika kita hitung secara sederhana, laba tahun buku 2023 adalah 3.078 dan laba tahun buku 2024 adalah 3.647. Artinya terjadi kenaikan sekitar 18%. Dan dengan dividen yang dibagikan di tahun 2024 sebanyak 128,07 dan kita proyeksikan dengan pertumbuhan 18%, akan ditemukan proyeksi dividen sekitar 151,75 di tahun 2025. Angka proyeksi ini sama seperti proyeksi yang kita buat pada video sebelumnya, yaitu 151,75. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat, di angka 3.450 dan kita bandingkan dengan angka dividen per share yang kita proyeksikan sebanyak 151,75, berarti dividen yield saham Antam sudah tidak lagi menarik karena masih berada pada angka yang relatif rendah. Tapi hal ini tentu berbeda jika kamu membeli saham Antam pada saat harganya masih di angka seribuan saja. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham Antam ini masih menarik di tahun 2025? Harganya sudah naik signifikan dan dividen yieldnya kemungkinan, ingat masih kemungkinan, menjadi tidak terlalu menarik. Silakan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan pastikan kamu mengetahui apa sebabnya kamu membeli saham ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berhubung tahun 2025 ini harga saham banyak yang mengalami penurunan besar-besaran dan berbagai fenomena yang mana mirip seperti tahun 2020 meskipun memang dari segi secara umum ada perbedaan di mana tahun 2020 terjadi krisis karena adanya pandemi. Di tahun 2025 ini memang kita belum sampai di tahap krisis, tapi dari sisi harga saham banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil bisa dikatakan mirip seperti trading halt, adanya batas ARB. Begitu juga dengan harga saham yang mengalami penurunan besar-besaran. Nah, pertanyaannya, apakah situasi di tahun 2025 ini bisa kita anggap sebagai kesempatan ataukah bahaya dengan melihat pada data histori seperti di tahun 2020? Memang pada tahun 2020 endingnya cukup berbahagia karena banyak saham-saham yang awalnya mengalami penurunan tapi kemudian 1-2 tahun kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sehingga bagi mereka yang berani membeli saat harga sahamnya turun secara signifikan menghasilkan keuntungan juga yang cukup memuaskan. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi di tahun 2026 dan seterusnya? Mengingat di tahun 2025 ini sudah banyak saham besar yang harganya turun. Kita akan membahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama sudut pandang yang pro dan yang kedua sudut pandang yang kontra. Kita akan membahas 5 poin. Kita masuk saja pada poin pertamanya.
Poin pertama, bagi mereka yang pro atau yang setuju dengan hal tersebut, mereka bisa beli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Contohnya, misalkan seperti saham BRI yang dulunya di angka 6.000 turun ke angka 5.000 menjadi murah, turun lagi ke angka 4.000 menjadi lebih murah, dan turun lagi ke angka 3.500 berarti lebih murah. Dan kemudian turun lagi ke angka 3.360. Apakah masih bisa dikatakan murah? Ataukah memang harganya akan turun lebih dalam lagi? Bagi mereka yang setuju dengan kesempatan ini, mereka menganggapnya bisa membeli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Tapi ada juga sebagian orang yang kontra dengan strategi tersebut, di mana harga murah belum tentu langsung naik. Bagaimana kalau tambah turun lagi? Contohnya seperti BRI, dari yang awalnya 6.000 turun ke 5.000, sudah murah. Dari 5.000 turun ke 4.000, dikatakan sudah sangat murah. Dari 4.000 turun ke 3.500, sudah dikatakan sangat murah. Ternyata masih turun lagi ke angka 3.360. Kita tidak tahu ke depannya, apakah itu merupakan harga bottomnya atau mungkin bisa turun lebih rendah lagi. Itulah merupakan salah satu sudut pandang dari mereka yang kontra dengan kesempatan di mana penurunan harga saham besar-besaran yang terjadi di tahun 2025 ini. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, bagi mereka yang pro, harga turun dividen yield jadi lebih besar. Ini sudah sering saya bahas di mana contohnya seperti saham BMRI. Saat harga sahamnya berada pada angka 6.000, dividen yieldnya mungkin sekitar 6-7%. Tapi pada tahun 2025 ini saat harga sahamnya turun di bawah angka Rp5.000, misalkan di angka 4.600, maka dengan dividen per share sekitar 466, jumlah dividen yieldnya bisa dikatakan sekitar 10%. Kapan lagi kamu bisa memperoleh saham Bank Mandiri dengan angka dividen yield 10%? Karena pada kondisi normal, biasanya dividen yieldnya hanya sekitar 5% saja. Tapi bagi sebagian orang yang kontra dengan statement tersebut, mereka akan mengatakan seperti ini. Kalau capital loss lebih besar dari dividen yang diterima, tetap saja rugi kan? Maksudnya, meskipun harga 4.600 itu merupakan dividen yield 10% dari saham BMRI, tapi bagi mereka yang sudah membelinya di harga 6.000, kemudian harganya turun ke angka 4.600, maka floating loss mereka dari penurunan 6.000 ke 4.500 jauh lebih besar dibandingkan potensi memperoleh dividen yield 10% dari saham BMRI ini sendiri. Oke, kita masuk kepada statement ketiga. Bagi mereka yang setuju atau pro, tahun 2025 ini seakan-akan seperti kembali ke harga 3 tahun yang lalu. Katakanlah misalkan harga saham bank-bank besar atau harga saham perusahaan besar seperti misalkan saham BRI, Mandiri, BNI, Astra, Telkom, ITMG, PTBA, UNTR, dan lain sebagainya mengalami koreksi yang besar-besaran sehingga kembali lagi kepada harga saham pada beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan suatu kesempatan di mana kita seperti kembali ke mesin waktu. Kita bisa membeli saham-saham tersebut yang kita sudah tahu di masa depan pernah mengalami kenaikan harga saham. Hanya saja pada tahun 2025 ini harganya kembali lagi ke harga masa lalu. Tapi bagi mereka yang kontra dengan statement tersebut, mereka juga mengatakan seperti ini. Banyak juga kok saham yang harganya malah kembali ke 10 tahun yang lalu. Maksudnya di sini adalah harga 3 tahun yang lalu itu belum merupakan harga terendahnya. Karena kedepannya mungkin bisa saja turun lebih dalam lagi. Bukan hanya kembali ke 3 tahun lalu, tapi bisa juga kembali ke harga saham 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi. Dan intinya tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apakah penurunan harga ini sudah merupakan bottomnya atau bisa turun lebih rendah lagi. Karena mengingat kondisi di tahun 2025 ini baik Indonesia maupun secara internasional masih cukup memiliki banyak sentimen negatifnya. Kita masuk kepada poin keempat. Bagi mereka yang setuju, kondisi tahun 2025 ini membuka peluang seperti tahun 2020. Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 2020 memang terjadi penurunan harga saham besar-besaran akibat adanya krisis dan pandemi yang terjadi pada waktu itu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan bagus semuanya anjlok. Bukan hanya harga sahamnya, karena jika kamu lihat secara kinerja dari aspek laba, banyak perusahaan besar yang labanya turun signifikan. Sehingga kondisi di tahun 2025 ini seakan-akan membuka peluang seperti di tahun 2020. Tapi ada juga yang kontra dengan statement tersebut. Tahun 2020 dan 2025 ini beda case. Tahun 2020 negara-negara bersatu di mana melawan pandemi yang sudah terjadi. Tapi di tahun 2025 ini jika kamu lihat mulai ada perang dagang antara dua negara yang besar.
sehingga bisa dikatakan kondisinya berbeda dengan tahun 2020. Nah, untuk mereka yang kontra dengan statement tersebut, mungkin mereka memiliki kekhawatiran ataupun mereka masih ragu dengan kondisi ekonomi ke depannya seperti apa. Banyak ketidakpastian, banyak pro dan kontra, banyak polemik yang mungkin saja bisa terjadi, sehingga memang kondisi di tahun 2020 dan 2025 ini merupakan kasus yang berbeda. Kita masuk kepada statement kelima. Statement kelima bagi mereka yang pro, perusahaan bagus, harga murah itu kesempatan. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laba triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah, membagi dividen dengan angka yang besar, memiliki dividen yang tinggi, harganya murah itu merupakan suatu kesempatan karena sangat jarang memperoleh kesempatan seperti ini untuk membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Tapi ada juga mereka yang kontra dengan statement tersebut. Perusahaan bagus itu kan dari sisi laba di masa lalu. Contohnya, kita melihat misalkan BRI. BRI itu labanya sangat besar, tapi itu merupakan laba di tahun 2024. Kita tidak tahu di tahun 2025 ini hingga Desember 2025 bagaimana laba BRI. Artinya, perusahaan bagus itu merupakan sudut pandang kita melihat dari laba di masa lalu. Di tahun 2025 ini, buktinya banyak kinerja perusahaan yang semakin melambat. Tidak hanya saham-saham perbankan, tapi juga beberapa saham lainnya yang bisa dikategorikan sebagai saham big caps. Artinya kondisi di tahun 2024 atau di masa lalu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan murah tidaknya harga saham di tahun 2025. Karena perbedaan tahun tersebut akan membuat perbedaan analisa, dan perbedaan analisa akan membuat perbedaan kesimpulan. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu pribadi, kamu berada pada kubu yang mana? Apakah kamu merupakan orang yang pro di mana melihat kondisi di tahun 2025 ini merupakan sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, yang mana bisa beli saham bagus dengan harga lebih murah, harga turun, dividen yield jadi lebih besar, seakan-akan seperti kembali lagi ke harga 3 tahun yang lalu. Kondisi tahun 2025 ini membuka peluang seperti tahun 2020 dan bisa membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Ataukah kamu berada pada kubu yang sebelah atau kubu yang kontra, di mana harga murah belum tentu langsung naik, bagaimana kalau tambah turun lagi? Kalau capital loss lebih besar dari dividen yang diterima, tetap saja mengalami kerugian. Banyak juga saham yang harganya murah, tapi ternyata kembali lagi ke harga 10 tahun yang lalu. Tahun 2020 dan 2025 ini beda case. Tahun 2020 negara-negara bersatu. Tahun 2025 mulai ada perang dagang, dan perusahaan bagus itu merupakan hasil analisa dari laba di masa lalu. Di tahun 2025 buktinya kinerjanya semakin melambat. Dengan kata lain, tidak bisa jadikan patokan kinerja di masa lalu untuk memproyeksikan kinerja di masa kini dan di masa depan. Kamu berada pada kubu yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas ini hanya sebagai informasi saja dan menambah wawasan kamu untuk menyikapi bagaimana kondisi di tahun 2025 ini. Apakah kamu melihatnya sebagai kesempatan ataukah bahaya? Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.